Cara gampang mengerjakan soal TPS UTBK tes potensi kognitif di UTBK 2023. Yuk berikut kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas lagi nih prediksi soal TPS UTBK 2023 tes potensi kognitif. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Oke teman-teman, nah sekarang kita cek nomor pertama. Nah di sini soalnya adalah T tidak dapat menempati posisi ke gitu ya. Berarti kita harus tahu dulu nih seperti apa ketentuannya. Kenapa ya pertanyaannya di sini T itu tidak dapat menempati posisi gitu. Nah, jadi kita lihat di sini didasarkan pada keterangan berikut ada 5 anak. Anaknya ada Peki, RS, dan T sedang mengantri di depan loket pembelian tiket bioskop. Kelimanya menghadap ke arah loket. Nah, kita cek. Yang pertama ketentuannya adalah Q adalah anak kedua di belakang P bukan anak kedua di dalam antrian tersebut, kemudian R berada dalam suatu tempat di depan S gitu ya. Kalau kita lihat Kak dari sini, ini kita misalin loketnya ya. Nah, mereka nanti semua menghadap ke loket gitu. Dan ini kakak misalin posisinya 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Nah, di sini teman-teman kita bakal menemukan banyak kemungkinan ya mereka antrinya gitu. Nah, seperti apa kemungkinannya? Nah, sekarang kita lihat ketentuannya. Yang pertama katanya di sini tadi P. Nah, Q adalah anak kedua di belakang P. Berarti posisinya ada di nomor 3 dong, Kak, gitu ya. Kemudian P bukan anak kedua, udah. Kemudian R berada dalam suatu tempat di depan S gitu ya. Berarti otomatis R dulu baru yang S. Nah, jadi di depan si S itu ada si R ya. Nah, jadi si P kan paling depan nih, nah baru di belakangnya. Kemudian berikutnya kita lihat ya, sisa berarti di sini adalah si T gitu. Berarti kemungkinan satu itu adalah PT QRS. Nah, kemudian kita cek yang kedua, kemungkinan kedua adalah PR gitu ya. Nah, PR kemudian QTS. Nah, jadi kita cek lagi kemungkinan keduanya gitu ya Kak. Di si Q ini masih tetap di posisi 2 di belakang P gitu ya. Nah, berarti ini bisa nih PR QTS. Kemudian kemungkinan ketiga ada R, S, P, T, sama Q. Kemudian ada kemungkinannya lagi RT, P, S, kemudian Q. Kemudian ada T, R, P, S, Q, dan kemungkinan terakhir itu adalah ada P, R, Q, S, sama T. Nah, ini adalah kemungkinannya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat Kak, di sini kan yang ditanya itu adalah T tidak dapat menempati posisi ke. Nah, berarti kalau kita cek di sini T itu ada di posisi mana saja Kak? Nah, yang pertama ada posisi kedua, kemudian ada di posisi keempat, ada di posisi keempat lagi, kemudian ada di posisi kedua, ada di posisi pertama, dan ada di posisi terakhir gitu ya. Jadi Kak, kalau kita cek T itu tidak menempati di posisi ketiga gitu. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B3. Oke deh, nah sekarang kita cek lagi ya Kak soal berikutnya. Nah, di sini kasusnya masih sama ya. Tapi kita lihat soalnya, jika R adalah orang pada urutan keempat, manakah
yang berikut ini harus benar gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, kalau misalkan tadi di sebelumnya katanya R pada orang keempat, berarti ini ya Kak. Nah, berarti urutannya adalah PT QRS. Nah, jadi kita coba kita tulis lagi di sini PT QRS. Nah, jadi manakah berikut ini yang harus benar pernyataannya gitu ya? Kita cek opsi A-nya. Ki adalah anak kedua dalam antrian. Nah, kalau kita lihat dalam antrian Ki itu anak ketiga ya. Makanya untuk opsi A-nya kurang tepat. Kita cek opsi B-nya. P adalah anak ketiga dalam antrian. Nah, ini juga salah karena si P itu antrian pertama gitu ya. Makanya opsi B-nya kurang tepat juga. Opsi C-nya S adalah anak ketiga dalam antrian. Nah, sedangkan di sini dia kelima ya. Nah, makanya ini kurang tepat juga. Kemudian opsi D, T adalah anak kedua dalam antrian. Nah, ini sudah benar ya Kak pernyataannya. Karena apa? Si T ini dia antrian kedua. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. T adalah anak kedua di dalam antrian. Sekarang kita masuk ke nomor ketiga. Jika O lebih muda daripada W, manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Jadi kita cek lagi Kak ketentuannya. Yang pertama adalah K lebih tua daripada W. Berarti K ini masih lebih tua dibanding W. Kemudian O masih lebih muda daripada M. Berarti M itu masih lebih tua daripada O. Nah, jadi Kak, urutan kalau kita lihat dari usia mereka gitu ya. Kemudian di sini juga ada nih Kak, O lebih muda dari W gitu ya. Berarti kalau O lebih muda daripada W, W di sini masih lebih tua dibandingkan dengan O gitu ya. Nah, berarti kalau kita cek urutan kemungkinan gitu ya, usia mereka itu yang pertama yang paling tua itu adalah K gitu ya. Kemudian disusul oleh W, kemudian M dan O. Nah, kemungkinan kedua yang tertua K, kemudian tertua kedua M, kemudian ketiga W dan terakhir O. Jadi ada dua kemungkinan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini katanya manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Nah, jadi kalau kita lihat opsi yang A-nya, M lebih muda daripada K gitu ya. Nah, jadi di sini Kak, yang lebih tua kan tadi urutan 1 si K, kemudian 2W, 3M, 4O. Berarti kalau kita lihat opsi A, M masih lebih muda daripada K gitu ya. Nah, ini benar ya. Tapi karena yang ditanya itu pernyataan yang salah, makanya kurang tepat. Makanya ini salah. Opsi B, W lebih muda daripada M. Nah, untuk kemungkinan 1 salah karena W ini lebih tua ya daripada M. Tapi Kak, di kemungkinan kedua ada kalau misalkan W itu lebih muda daripada M gitu ya. Kenapa? Karena ini kan posisi ketiga ya. Nah, karena kita ngambil dua kemungkinan ini, jadi opsi B-nya masih tepat gitu ya. Karena itu benar di kemungkinan kedua. Makanya karena yang ditanya pernyataan salah, makanya ini kurang tepat. Kemudian kita cek opsi yang C, K lebih muda daripada O. Nah, kalau kita lihat Kak, K lebih muda daripada O pasti salah. Karena balik lagi, K itu adalah posisi pertama yang paling tua gitu ya dibandingkan yang lainnya. Berarti bukan lebih muda harusnya, tapi lebih tua gitu ya. Makanya opsi C ini salah. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi yang C. Oke, sekarang kita cek nomor 5-nya. Jika T lebih tua daripada M, manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Nah, jadi yang ditanyakan yang salah lagi ya teman-teman. Nah, tadi Kak, kita sudah ngambil gitu ya ketentuan yang pertama adalah K lebih tua daripada W. Kemudian M lebih tua daripada O karena O lebih muda daripada M ya. Dan ketentuan berikutnya di sini Kak ada T lebih tua daripada M. Nah, jadi tadi karena kasusnya masih sama, kita boleh urutkan gitu ya sama dengan seperti yang tadi. Berarti Kak ada dua kemungkinan gitu ya. K, W, M, O sama K, M, W, dan O. Nah, tapi di sini Kak sudah nambah nih, ada T gitu ya. Nah, nambah orang si T. Ternyata T ini lebih tua daripada M. Berarti dia kalau untuk kemungkinan ke-1 berarti dia ada di urutan ketiga Kak. Tapi kalau untuk kemungkinan kedua dia berarti ada di urutan kedua. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita cek opsi A-nya, katanya W lebih tua daripada T. Nah, bisa dilihat di kemungkinan 1 dan kemungkinan 2-nya ya.
W lebih tua daripada T. Nah, jadi kalau kita lihat Kak, di kemungkinan ke-1, W itu benar ya, lebih tua dibandingkan dengan T, karena dia di urutan kedua gitu ya usianya. Nah, berarti karena yang ditanya opsi yang salah, makanya ini kurang tepat. Untuk opsi yang B-nya, T lebih tua daripada O gitu ya. Berarti di sini T lebih tua daripada O. Nah, ini juga benar nih Kak. Kita lihat kemungkinan pertamanya ya. Nah, begitu juga kemungkinan kedua. Nah, karena yang ditanya pernyataan salah, makanya ini kurang tepat. Opsi C-nya K lebih tua daripada T gitu ya. Nah, jadi ini pernyataannya benar karena baik kemungkinan 1 dan kemungkinan 2, si K ini lebih tua gitu ya dibandingkan yang lainnya. Karena yang ditanya yang salah gitu ya Kak pernyataannya, makanya opsi C ini kurang tepat. Untuk opsi D-nya, T lebih tua daripada K. Nah, berarti kalau kita cek Kak, di sini salah dong gitu ya. Kenapa? Karena T itu masih lebih muda daripada K. Karena yang paling tua dari dua kemungkinannya adalah si K gitu ya. Makanya opsi D ini salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 itu adalah opsi yang D. T lebih tua daripada K. Oke teman-teman, nah di sini kakak punya soal terakhir nih untuk teman-teman. Jadi silahkan dikerjakan soalnya dan jawabannya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, nah itu dia tadi prediksi soal TPS UTBK tes potensi kognitif di UTBK 2023. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.